Berbekal modal nekat dan mental tahan banting, perantau asal Kota Bahari ini justru sukses menaklukkan ganasnya ibu kota. Inilah kisah warung nasi sederhana yang membiak dan memberi makan warga Jakarta. Dari Tegal mereka berasal, bersempit-sempit mengumpulkan bekal demi memindahkan mimpi ke kampung halaman. Warung itu lazim dikenal dengan sebutan warteg. Datang ke Jakarta tidak semata-mata kita mencari makan, ya. Tetapi yang lebih penting lagi, kita mengabdi untuk memberikan makan kepada orang Jakarta. Uang yang dia dapat di Jakarta kan banyak ya mereka kumpulkan. Di desa mereka bikin. Jadi memindahkan mimpi dari Jakarta ke desa gitu loh. Itu kayak gitu. Kota Jakarta sepertinya tak akan pernah menarik tanpa kisah warung Tegal atau biasa disebut warteg. Perjalanan warteg yang menyebar ke seantero ibu kota ternyata tak begitu saja terjadi. Konon, cikal bakalnya berawal sejak Kerajaan Mataram. Kemampuan wong Tegal meramu masakan sederhana nan cepat makin masyhur seiring dengan gairah pembangunan ibu kota. Di awal-awal Orde Baru itu kan banyak pekerja bangunan dari Tegal yang dibutuhkan di Jakarta untuk proyek-proyek pembangunan besar. Nah, ini sebenarnya juga bukan hal yang istimewa. Nah, kebetulan karena orang yang kerja orang Tegal, maka yang punya inisiatif buka warung juga keluarga mereka. Nah, dari situ akhirnya ketika melihat bahwa ini cukup menguntungkan, mereka membuat banyak usaha-usaha yang semacam, bahkan meluas lagi ke perumahan, ke pusat-pusat mungkin keramaian dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk berdagang warteg. Di Jakarta, saat ini diperkirakan ada lebih dari 21.000 warteg. Jumlah ini tak ayal menyematkan sebuah penegasan tentang etos kerja wong Tegal yang tidak main-main. Empat desa di Kabupaten Tegal, yakni Sidakaton, Sidapurna, Cabawan, dan Kerandon, bisa menjadi gambaran kesuksesan warteg di ibu kota. Rumah-rumah megah yang kosong inilah yang dibangun dari keringat para pemilik warteg. Ya, sang pemilik selama berbulan-bulan lamanya meninggalkan rumah mereka untuk mengurus wartegnya di ibu kota. Ya itu, mereka tadi yang saya bilang, kalau sudah ini orang Tegal ini yang makanya orang warteg terutama ini hebatnya. Dia merantau tapi dia mikirkan desanya, kita bangun desanya, Mbak. Ya, jadi maaf ngomong makan di Jakarta, buangnya di Perak Tegal. Jadi itu, jadi orang warteg terutama begitu dituntut harus prihatin, kerja keras ya, dengan segala macam ya cara yang penting halal, target sekian lama harus bisa bangun rumah. Namun, lika-liku pemilik warteg di Jakarta tak selamanya mulus.
Setidaknya begitulah kisah yang dituturkan Haji Dasir, pria yang telah 47 tahun menggeluti bisnis warteg. Banyak kan itulah bergajul. Bukannya preman, bergajul. Banyak juga yang datang terus makan nggak bayar gitu-gitu. Itu udah wajar itu sih. Udah wajar. Udah wajar tiap malam. Aha. Jadi peribahasa kata, saya peribahasa untung aturan 50, paling-paling untung 10.000, 20.000. Nombok sering nggak? Ya Belum, nombok sih enggak. enggak. Oh. Nombok sih enggak, alhamdulillah, cuman gitu untungnya tipis. Untungnya tipis. Karena orang dari polsek aja kadang-kala, ini bungkus 5 mas, iya. Bungkus tarik diantar komandannya kemari. Ya hilang. Komandannya nggak pernah ke situ. Itu dari polisi. Begitu juga. Apalagi dari bergajul. Ada momen nggak waktu mungkin kecil dulu Mas Anyato melihat yang nggak terlupakan gitu loh pada saat perjuangan mungkin Bapak pas membangun bisnis ini sampai sekarang bisa sampai sekarang? Ya saya ingat dulu ikut Bapak itu umur berapa ya? Dulu saya diajak ke warung. Saya kalau mau ngantuk nggak bisa pulang karena orang tuanya masih di warung. Di rumah nggak ada yang nungguin, saya terpaksa tidur di atas karung beras. Iya itu. Dan itu hal yang biasa pada saat itu? Iya udah biasa itu. Oke. Tapi justru itu yang membuat Anda tuh nggak boleh menyerah ya, meneruskan perjuangannya Ya. Bapak. Orang kita melatih sama anak gitu sih ya. Bapak nggak apa-apa tuh ya? Ya udah kalau mau tidur di atas karung beras ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan untuk istirahat. Jangan sampai kita terlalu pusing gitu, jangan. Yang kita ngadepin orang kan sampai matanya puyang-puyang begitu lalu gue nyari. Macam-macam lah kalau siang. Kini kelima anak Haji Dasir bergantian mengelola warteg Warmo rintisannya. Bahkan 2 anaknya membuka sendiri bisnis warteg di luar warisan keluarga. Ya situnya itu gilir. Jadi waktunya yang pertama, kedua, ketiga. Berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Nggak ada iri-irian ya Pak? Enggak. Itu sudah kesepakatan Udah. bersama ya? Iya. Jadi nggak ada yang tetap nggak mau, tetap mau. Biarpun saya punya warung, tetap nungguin. Warung sendiri ditunggu sama pembantu. Oke. Iya. Ini sih yang nungguin rutin. Kan warungnya 2. Iya. Di Tebet, di Kebun Jeruk. Di Kebun Jeruk betul, Iya. betul. Buka 24 jam, terus bisa terima pesanan kalau misalnya kita ada butuh 100, langsung datang, langsung bisa dilayanin. Kalau di tempat lain kayaknya harus, waduh tunggu deh Tempo. besok. Biasanya. Setahun bisa omsetnya ratusan juta dong? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Zaman mulai berubah. Kini pengelola warteg sudah mulai kesulitan mencari pelayan. Beragam lapangan pekerjaan yang kini tumbuh membuat setiap orang memiliki banyak pilihan. Saya terasa sekali itu kan dari mulai tahun 98 ya, moneter itu saya sangat terasa sekali bagi pengusaha warteg. Ya, sehubungan juga dengan adanya TKW ya, tenaga kerja wanita yang ke luar negeri, terus kemudian banyaknya pabrik-pabrik yang ada di jalan-jalan Pantura, khususnya Tegal Brebes, itu justru sangat sekali, sangat terasa Mempengaruhi. sekali. Sulit sekali untuk nyari. Sulit untuk mencari tenaga kerja, khususnya untuk ke warung Tegal. Warung Tegal. Ini Mbak. Isi Bu. Mau ini biasa cari tenaga kalau mungkin barangkali ada di sini. Selain susah, mendapatkan pelayan warteg juga tak murah. Untuk 1 kepala, juragan warteg harus mengeluarkan setidaknya setengah juta rupiah. Ini baru uang panjar saja. Dihadang banyak persoalan, toh warteg masih bertaji di ibu kota. Warteg tak hanya menjadi identitas lokal Kota Bahari, namun darinya Jakarta dihidupi.
gitu, lagi main HP. Ya. Kalau malam gelantungan bajunya kayak pasar malam jadinya. Situ ada, nyampe situ pokoknya penuh. Beneran semua. Iya. Kalau ini lumayan bersih ya berarti? Kalau ini hitungannya bersihan udah pada diberesin. Kalau lagi semraut malah. Apalagi kalau lagi hujan. Iya. Hati-hati ya. Tahun sudah, Nasori bekerja sebagai pelayan warteg. Dari warteg, ia bisa menghidupi istri dan kedua anaknya. Bekerja sebagai pelayan warteg membuatnya harus meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan. Tahun 97. Jadi udah berapa tahun tuh? Ya 20 tahun. 20 tahun. Itu awal mulanya ceritanya gimana kok bisa ikut kerja di warteg? Ya akhirnya diajak dulu Sama yang punya itu warteg. warteg siapa? Warmo. Itu pertama kali di sana? Iya. Dulu pertama bekerja digaji berapa, sekarang digaji berapa? Dulu digaji 300. Iya, ribu Sebulan ya? sebulan. Nah sekarang? Sekarang 1,5. 1,5. Iya. Pasarannya sekarang 1,5? Iya, umumnya. Nasori menyadari ada banyak pilihan pekerjaan yang bisa ia ambil. Kerja di pabrik atau bahkan menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun warteg tetap menjadi pilihannya sejak dulu. Baginya, warteg bukan sekadar tempat mencari kerja. Warteg adalah rumah kedua. Oh, tadi mau ke Jakarta, ya paling 4 bulan lah lamanya gitu. Kerja di mana? Kerja di warteg, Warteg mana deh? Warmo. Warmo apa Cibubur? Karena Cibubur gitu. Nah, saya mau nanya, sistemnya gimana sih Mas? Anda tuh satu warmo terus atau nanti kadang-kadang ada yang ngajak ke warteg lain atau gimana? Ya ada yang ngajak lain, misalnya warmo udah ganti orang, pindah ke warteg lain gitu. Nasori biasa berangkat seorang diri. Namun kali ini ia berangkat bersama sang istri. Demi mimpi dan keluarga, mereka harus bekerja bersama-sama. Rumah. Iya. Emang kalau orang sini tuh gitu ya Mas? Jadi yang punya warteg di Jakarta kerja itu pulang tuh harus bangun rumah. Memang harus gitu atau gimana sih? Ya tergantung, kalau anaknya belum punya rumah, nanti bangunin rumah gitu. Hasil dari warung gitu. Jadi meskipun tinggal bersusah-susah. Iya, kadang kalau misalnya udah punya rumah ya beli mobil, di kendaraan. Ya beli tanah buat cucunya. Gitu. Insya Allah pengen sih, kalau udah punya usaha pengen bikin rumah. Sebesar apa? Sebesar 4 lantai. Anda punya mimpinya apa nanti? Mimpinya, ya gitu pengen punya rumah gede gitu. Mobil punya gitu. Karena udah banyak contoh dan Iya, usaha punya gitu kan. Ya cukup lah, itu bisa semua gitu. Anak istri tenang, iya, biar makan kenyang. Jakarta, laksana magnet, tak pernah berhenti menarik siapa saja ke pusarannya. Namun hingar-bingarnya justru membuka peluang bagi siapa saja untuk mendulang keuntungan. Terlebih bagi para pengusaha makanan. Tengoklah warteg di sudut jalan ini. Sebuah warteg legendaris yang hampir pasti dikenali warga Jakarta. Warteg Warmo yang tak pernah sepi.
Ya, Hairudin adalah anak bungsu Haji Dasir. 6 bulan ini, ia mengurus warteg warisan sang ayah. Warteg memang tak selalu menyajikan tempat yang nyaman, namun disitulah ciri khasnya. Dapur yang bersatu dengan bangku pengunjung, ditambah hawa panas akibat juru masak yang mengolah makanan, tak membuat warteg kehilangan pelanggan. Warteg adalah warung sejuta umat. Warteg menjangkau semua segmen, siapapun orangnya, dari penarik becak hingga pejabat tinggi, tetap bisa makan kenyang di warung nasi ini. Eksistensi warteg tak bisa dilepaskan dari kekuatan komunal. Kebersamaan serta etos kerja pemilik dan pelayan warteg membuat mereka terikat oleh rasa senasib sepenanggungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Udin, sehat Ayo, Mas? Alhamdulillah baik. Akhirnya saya ketemu langsung di tempat Iya. tinggalnya nih. Iya, Memang ini. di sini ya Mas ya? Iya, di sini Semuanya Pak. pada Iya, tinggal buat di sini? istirahat semuanya di sini. Oh gitu. Iya. Kayaknya ada 2 lantai. Kalau yang bawah Kalau yang bawah buat keluarga. buat keluarga. Keluarga, kalau yang di atas buat karyawan semuanya. Buat karyawan. Iya. Jadi Mas tinggal di sini. Jadi Di siapapun yang jaga warteg harus tinggal di sini nanti. Harus semuanya. Harus, wajib. Wajib. Iya, nggak Jadi boleh Mas di sama luar. istri sama anak. Sama anak di sini. Kok Iya. boleh lihat ke atas nggak Mas? Ya nggak apa-apa, silakan. Berarti kan kalau di atas kan berjubel ya, maksudnya Iya. banyak orang gitu tidurnya pada Ya di kan atas semua. kan di shift, jadi kan Oh, iya. di separo. Ya nggak berjubel juga. Saya boleh lihat ke atas nggak? Boleh, silakan. Intip-intip, mari. Ya monggo. Ya. Rumah sederhana di Gang Jakarta yang padat, ditinggali oleh lebih dari 20 orang. Bersempit-sempit, namun mereka menikmati hidup dalam kesederhanaan. Oh di sini. Iya, maaf nih Nggak berantakan. apa-apa Mas. Memang ini apa Iya. adanya begitu ya. Iya. Ada berapa kamar Mas di sini Mas? Ada 4. Ada 4. 4. Kok pada sepi, pada di mana nih? Pada tidur, istirahat. Oh, lihat ya. Coba di mana? Ya ini sini ada. Nah, Oh iya. ya tuh Ada yang tidur. pada tidur. Kalau di sini ada kumpul nggak sih? Ya tuh. Pada mainan HP. Halo. Ini yang shift. Ini Shift malam. Malam. Shift malam. Kalau shift malam mereka berangkat ke warungnya jam berapa Mas? Jam 7 malam. Jam 7 malam ya. 7 malam. Kalau sudah kumpul seperti ini, sebutan bos maupun pelayan seolah tak lagi berarti. Keberadaan warteg telah memangkas semua sekat itu. Pemilik atau pelayan sama saja, sama-sama mengadu nasib di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, konsep warteg konvensional kini sudah mulai mengalami banyak inovasi. Banyak di antara mereka yang membuka warteg namun dengan gaya yang lebih modern. Mereka menawarkan variasi menu yang beragam dan juga kenyamanan di tempat makan. Inilah rupa warteg dengan sentuhan modern. Sekilas warung nasi yang berlokasi di Kemang ini terlihat seperti kafe. Namun jangan salah, menu yang disajikan tak berbeda dengan menu rumahan seperti warteg-warteg kebanyakan. Interior yang berkonsep modern minimalis membuat warteg ini menawarkan suasana bersantap ala warteg yang berbeda. Jadi apa bedanya sih di warteg ini dengan
warteg-warteg konvensional yang lain? Warteg di sini kita menyajikan dengan menu makanan tanpa MSG. Oke. Jadi semua bahan yang kita gunakan tuh fresh. Jadi hari itu belanja, hari itu digunakan, dan sebisa mungkin sisanya sedikit banget atau kalau nggak ada. Oke, ini aja kita juga lihat udah mau habis ya Mbak ya, bahkan ada sebagian besar udah pada habis gitu. Iya, jadi memang kita menyajikan memang menu pagi itu memang untuk sarapan dan lanjut untuk makan siang. Jadi mungkin kalau sarapan ada 5 sampai 6 variasi menu. Terus ketika udah sampai siang nih menjelang makan siang, menunya tuh variasi antara 7 sampai 13 menu. Oke. Apa yang berbeda? Artinya menu-menu apa yang mungkin kita hanya bisa jumpai di sini tapi nggak di warteg-warteg konvensional yang lain? Iya, di warteg sih kita selalu ada kata-kata ini loh, selalu ada yang baru. Jadi di Oktober ini kita ada nasi bakar ikan cakalang. Oke. Terus kita ada cakalang balado. Itu cakalang asap. Oh, cakalang kita asap. datangkan langsung dari Manado langsung. Wow. Jadi memang khusus untuk di bulan Oktober ini. Selain itu ada menu-menu kayak nasi bakar. Terus kita juga ada soto ayam. Terus kita juga ada sop iga. Konsep warteg dengan makanan sehat membuat pengelola rumah makan di warteg harus menjaga kualitas bahan serta cara mengolah makanan mereka. Oke, itu tadi untuk menunya. Nah, di dapurnya kan juga menarik. Tadi Anda sampaikan no MSG juga. Ya. Bagaimana dengan bahannya? Bahan kita Kualitas fresh. bahan juga dijaga Iya, banget bahan fresh. ya? Jadi mulai dari sayur-sayuran, terus mulai dari bumbu dapur, kayak ini loh. Kita ngomongin ketumbar. Kita nggak pakai ketumbar bubuk, Mbak. Kita ketumbar kita giling. Terus, sendiri? Iya. Terus kayak misalnya ada bawang putih, bawang merah, cabai, itu kita blender sendiri. Jadi Mbak kalau misalnya bisa lihat dapur kita, pasti Mbak akan nemuin tuh ada kotak-kotak yang isinya bumbu-bumbu, dan itu yang akan dipakai pada hari itu. Oke. Itu sih Mbak. Oke, jadi nanti hari yang lain blender lagi. Jadi bumbu selalu baru kalau bisa ya. Betul. Kebersihan juga pasti menjadi fokus utama ya Mbak ya? Iya, karena kan concern kita kan kebersihan, kesehatan. Karena kalau misalnya kita mau makan, biasanya kita kalau makan pasti kita cari adalah tempat udah nyaman, lihat lingkungannya bersih. Mestinya sih makanannya pun mengikuti prosesnya. Meski buka dari pagi hingga pukul 5 sore, di warteg nyatanya cukup sukses menarik banyak pelanggan. Dalam sehari, setidaknya 150 hingga 200 pengunjung mampir ke warung ini. Kenapa memilih makan di warteg? Karena selain dekat dari kantor, aku ngelihat konsep dari wartegnya sendiri beda ya sama warteg-warteg yang lain. Mulai dari masuk kita langsung ngambil nasi, ngambil lauknya sendiri gitu kan. Terus juga dari suasananya juga enak, nyaman, lucu gitu. Terus ada live musiknya gitu kan, dan memang yang jaganya pun ramah-ramah gitu. Rasanya gimana? Variasi menu dan rasanya beda banget. Di sini kan memang mereka non MSG juga kan Mbak. Variasi menu sih kita, aku sih menurut aku hampir mirip dengan di rumah ya. Jadi ngerasa kayak makan di rumah aja makan siang gitu. Itu sih. Terus rasanya juga lebih Rasanya lebih enak dan memang sehat juga ya. Kreativitas dalam menarik perhatian pelanggan membuat warteg kini tak lagi dicap sebagai warung nasi kelas bawah. Warteg sejatinya adalah bagian dari kehidupan kaum urban. Darinya, kita mendapat santapan lezat, mengenyangkan tanpa harus cemas kantong bakal jebol. Apapun bungkusnya, modern atau lawas, warteg tak lagi identik dengan Tegal semata. Warteg adalah warung nasi kebanggaan bangsa, tumpuan santapan warga ibu kota.